Hai, namaku Camilla. Jadi, ada hal buruk yang sudah kulakukan. Sekarang aku sangat malu soal itu. Dan, aku sudah jadi orang yang berbeda sekarang. Dan kuceritakan ini ke kalian semua, agar kalian gak melakukan kesalahan yang sama sepertiku. Aku ini cewek yang populer di SMA ku. Begitu juga sahabatku, Lisa. Kami berdua cukup disukai. Tapi anak lainnya seperti lebih suka padaku daripada dia. Kurasa dia tahu soal ini. Dan itu artinya, diam-diam kami saling bersaing dalam segala hal. Mulai dari memakai pakaian terimut, sampai soal dapetin perhatian cowok terseksi di sekolah. Kurasa ini bikin kami berdua jadi teman tapi lawan. Jadi, pesta prom kurang beberapa minggu lagi. Dan mahkota Ratu Prom sudah dalam genggamanku. Tapi kemudian, aku dengar rumor murahan yang beredar mengenaiku. Misalnya, gimana aku nyium pacarita Stone di balik gudang sepeda. Dan gimana aku nulis komentar jahat soal cewek-cewek yang lain di dinding bilik kamar mandi. Aku coba nggak hiraukan rumor konyol ini, tapi tetap aja sepertinya semua orang percaya itu. Parahnya lagi, aku punya firasat kalau Lisa, yang lagaknya sok manis di hadapanku ini, ada hubungannya dengan rumor tadi. Lagian, aku tahu seingin apa dia jadi Ratu Prom. Hal ini berlanjut sampai beberapa hari. Semua orang bisik-bisik dan nunjuk ke arahku saat aku jalan. Aku marah sekali, terutama karena Lisa tetap menikmati hidupnya dan pura-pura kasihan padaku. Aku sudah muak. Jadi hari itu saat istirahat makan siang, aku langsung melabraknya di kantin. Kami bertengkar hebat, saling berteriak. Lalu kulemparkan susu milikku ke arahnya, kemudian membawa bekal makan siangku ke meja lain di pojokan. Aku duduk di sana sendirian, sambil menangis saat seseorang menepuk bahuku. Itu ternyata Aubrey mengajakku untuk bergabung di mejanya. Aku dan Aubrey kenal lama, karena dia dulu teman masa kecilku. Tapi sejak di SMP, dia ini agak jadi pecundang, jadi sudah lama aku nggak lagi bicara dengannya. Aku setuju, dan mengikutinya ke meja lain sembari menangis. Kelompok temannya itu sekumpulan kutu buku, dan aku mungkin pernah menggoda beberapa dari mereka sebelumnya. Ini canggung. Segera setelah aku duduk, kulihat cowok bernama Scott, yang juga kelihatannya tidak pada tempatnya. Dia terlalu tampan untuk berada di meja ini. Dia itu bikin nongkrong sama para pecundang ini rasanya jauh lebih gampang. Waktu kami semua ngobrol, aku sudah bayangkan gimana aku sama Scott jadi pasangan serasi, dan kami bisa pimpin kelompok ini. Tentu saja, aku masih sangat marah dengan Lisa, jadi ku buat sebuah rencana balas dendam. Aku minta kru kutu buku Aubrey untuk membantuku mengacaukan pesta prom. Kalau aku nggak bisa jadi Ratu Prom, maka aku mau menghancurkannya. Jadi Lisa juga nggak bisa mendapatkannya. Aku meyakinkan mereka terus-menerus tentang bagaimana mereka seharusnya membela diri mereka sendiri. Dan mengalahkan si cewek kejam yang populer ini, Lisa. Sebagai korban terakhirnya, kurasa aku sudah menyampaikan pidato yang cukup inspiratif, yang bikin mereka semua bersemangat untuk bergabung denganku. Kru kutu buku ini sangat pintar, sehingga mudah bagi mereka mengacaukan sistem kelistrikan di pesta prom. Mengganti daftar lagu dengan sesuatu yang lucu, merusak minuman, menyiramkan seember air ke arah para pemenang saat mereka mengumumkan Raja dan Ratu Pesta Prom di panggung. Sambil mempersiapkan hari besar itu, aku makin sering nongkrong dengan mereka dan aku nggak akan bohong kalau itu memang menyenangkan dan aku sepertinya suka mereka. Mereka nggak lakukan pertemanan palsu sebagaimana yang kujalani dengan Lisa. Dan hal ini bikin hidup jauh lebih mudah. Bersamaan dengan rencana balas dendamku, aku juga punya misi lain. Si Scott, ingat kan? Aku putuskan untuk lakukan pendekatan dan menggodanya tiap kali kami ketemuan. Aku lihat Aubrey diam-diam meliriknya sesekali. Jadi aku pernah bercanda menanyakan padanya apa dia suka Scott. Dan dia tersipu malu sambil berkata lirih, "Iya." Kasihan Aubrey karena Scott itu jauh di luar jangkauannya. Suatu hari, aku meminta Scott menemaniku membeli barang untuk prank kami. Saat kami di mobil, aku bertanya padanya kenapa dia masuk ke kelompok ini, karena mereka semua ini kan payah. Dan dia bilang, sebenarnya itu karena dia suka Aubrey, jadi bergaul dengan kelompok, dan bisa menghabiskan waktu lebih banyak dengannya. Lagi pula anak lainnya juga sebenarnya seru. Aku agak marah soal dia ternyata suka sama Aubrey, jadi kukatakan padanya, "Sayang sekali, tapi kamu bukan tipenya Aubrey, dia ini sukanya sama cewek." Kuulurkan lengan dan menyentuh lengannya. Lalu bilang, kalau kita pacaran, kita akan jadi pasangan paling keren. Aku akan jadi cewek populer lagi, dan dia juga akan mendapatkan ketenaran yang pantas didapatkannya. Lupakan para kutu buku itu karena mereka akan menghambat kami berdua. Dia tetap tenang dan menyuruhku untuk berhenti. Tapi aku tetap saja menggodanya sampai dia menurunkanku di rumahku. Akhirnya, hari besar itu tiba, dan aku datang terlambat ke pesta prom. Karena aku hanya ingin melihat pertunjukan akhir dari Lisa yang basah kuyup di panggung. Saat aku jalan memasuki lokasi, kukira tempat ini bakalan berantakan. Lampu berkedip-kedip, musik yang payah, dan orang-orang mengeluh soal minumannya. Tapi, semuanya kelihatan baik-baik saja. Aku nggak paham. Jadi kutemui salah satu kutu buku itu, dan tanya gimana dengan rencananya.
Tapi mereka cuma mengangkat bahu dan pergi menari. Aku sedikit geram, tapi kemudian tiba saatnya pengumuman Ratu Prom. Yang gak mengejutkan lagi, Lisa menang. Dengan penuh semangat aku menunggu guyuran air yang memalukan itu bakal terjadi. Tapi nyatanya tidak. Ada apa ini? Kami sudah rapat kelompok kemarin memastikan semuanya siap. Aku sangat marah sampai meneriaki satu cowok dari kelompok kutu buku itu. Dan dia bilang mungkin sebaiknya ku periksa sendiri. Aku lalu naik ke panggung memeriksa saat semua orang mulai pergi. Tapi saat aku mendongak ke atas, ember air itu menimpaku. Aku berteriak sangat keras, semua orang terdiam dan berbalik menatapku. Aku berdiri di sana basah kuyup dan merasa dipermalukan di depan seluruh warga sekolah. Lalu entah dari mana seluruh anggota kelompok kutu buku, termasuk Aubrey, berkumpul di depanku dan berkata aku pantas mendapatkan ini. Ternyata Aubrey dan Scott sudah pacaran cukup lama. Dan dia telah menceritakan semua yang kukatakan. Aubrey bilang dia sudah memberiku kesempatan kedua untuk berada di kehidupannya lagi. Dan aku tetap gak ada perubahan. Dan aku tetaplah cewek egois yang sama. Sekarang aku sudah kuliah. Dan sekarang aku jadi orang yang lebih baik. Itu semua sudah berlalu. Aku sudah minta maaf ke Aubrey. Tapi aku masih merasa malu jika mengingatnya. Kuharap kalian bisa memetik pelajaran dari kesalahanku dan gak mengaca seperti yang kulakukan. Menjadi populer itu menyenangkan dan sebagainya. Tapi kini aku tahu bahwa ada hal-hal yang lain yang jauh lebih berharga.